Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita boleh sama-sama berhadir bertemu dengan saudara-saudari seiman kita di ibadah Minggu pagi. Dan kita akan dilayani oleh firman Tuhan dengan tema di bumi seperti di surga yang akan dilayani oleh Pak Pendeta James Damani. Kami ucapkan selamat melayani. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita tanggalkan segala khawatir kita, ketakutan kita. Mari kita hadir, mari kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kita bersaat teduh. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 1 beribu lidah patutlah. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita meminta pengampunan. Kita meminta penebusan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Mari secara pribadi kita
Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Sejuta Rasa. Dia yang mengenal hati kita, kita yang hampa tanpa kehadiran Tuhan. Mari kita mengatakan bahwa aku mengalir berlalu di dalam hangat yang kasih. Nyatakan pujian ini dengan sungguh, nyatakan kau mengenal hati.
saya dari Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 9 secara berganti-gantian bersama dengan saya kaum perempuan di ayat yang pertama, di ayat yang ganjil, begitu juga di ayat yang genap kaum laki-laki, dan di ayat yang ke-9 nanti kita bersama-sama. Mazmur pasal 99 ayat 1 bersama dengan saya kaum perempuan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gentar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu Maha di Sion, Ia tinggi di atas segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Engkau Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun tergolong imamnya, dan Samuel tergolong orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiada Allah Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni mereka, tetapi yang juga membalas perbuatan mereka. Bersama, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan bumi yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan episode kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat
bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan untuk menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari P3MI. Dipersilakan.
dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk petugas ibadah pada ibadah Rabu Abu 5 Maret 2025. Pelayan firman oleh Pak Pendeta James Damani, liturgis oleh Mas Dayanti Gula, pemandu pujian oleh Miliknya dan Rosalina, pemusik tim Juli Ranto dan Hardin, doa syafaat oleh Ibu Evangelis Novia Daud, persembahan dari kelas meeting Ibu Sufitri, operator streaming Martin Luther, operator LCD Obelius Gula, persembahan pujian dari kelas meeting Yanti dan kelas meeting Mara, penyambut jemaat majelis. Diingatkan untuk petugas untuk boleh latihan. Setelah ibadah sakramen perjamuan kudus akan kita terima hari ini, menghimbau untuk kita semua jemaat mempersiapkan diri menerima sakramen. Terima kasih untuk persembahan konsumsi dari keluarga Pak Pendeta Erwin Daud dan Ibu Evangelis Novia Daud. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua dari Komisi Panitia, dari Komisi Pelayanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk tas gereja dan persembahan ke depan untuk persepuluhan. Persembahan minggu keempat di bulan Februari dan kehadiran jemaat boleh kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang ketiga dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, doa pagi setiap Sabtu jam 6 sampai jam 7 diadakan di gereja. Renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat. Dan juga membaca Alkitab boleh kita lihat di warta. Selanjutnya dari Panitia Pemeliharaan Harta Benda, untuk kebutuhan sarana beribadah kita membutuhkan 2 lusin kursi citos di tempat kebaktian. Kulkas gereja di Pastori sudah rusak dan kita membutuhkan 1 unit kulkas di Pastori. Dan PDMI sedang merindukan 1 unit sepeda motor metik dengan harga 5 juta. Kita doakan. Selanjutnya dari majelis, hari ini setelah ibadah, majelis akan mengadakan rapat prakongres membahas progres pencapaian program 2024 dan 2025 serta evaluasi dari setiap komisi, panitia, dan seksi-seksi. Dihimbau untuk mempersiapkan laporan keuangan sampai dengan bulan Februari 2025. Konferensi resor kedua tahun pelayanan 2024-2025 akan diadakan pada hari Sabtu 13 Maret 2025. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, yang pertama, grup kelas meeting setiap minggu agar mengadakan pertemuan kelas meeting sesuai dengan kesepakatan grup masing-masing dan menginformasikan ke Komisi Keanggotaan agar dapat diwartakan. Adapun jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, ada saudara kita di Santapani, saudara kita Alvin Tandi, saudari kita Mas Dayanti Gula dan Darliana Putri Lestari Panggabean. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Maret yang belum diwartakan, mohon diinfo ke Komisi Keanggotaan supaya bisa diwartakan. Untuk pokok-pokok doa kita boleh kita lihat di warta dan juga di slide. Dan yang terakhir dari seksi P3MI untuk kelas meeting pada 6 Maret 2025 dengan topik kebenaran yang Allah anugerahkan, pelayan firman dari kelas meeting Yanti, worship leader dan singer dari kelas meeting Yanti, dan pemusik dari kelas meeting Mara. Begitu juga untuk persekutuan pada hari Sabtu, pelayan firman oleh Pak Pendeta James Damani, worship leader dan singer
setiap Sabtu setelah persekutuan dan selesai ibadah, kita gotong royong untuk membersihkan gereja dan merapikan kembali. Demikian pada kajian kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Anugerah Terindah. Hadapi
untuk sekolah minggu dan remaja kami undang ke depan untuk didoakan. Untuk Putri dan juga Theodora Max, berkati juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati dan menolong. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Kami berdoa urapan-Mu menolong mereka mengalami kasih Kristus. Kami juga menyerahkan ke dalam pemeliharaan Tuhan bersama guru-gurunya, dan Engkau menolong persekutuan mereka bertumbuh di sana, sehingga firman Tuhan disampaikan dengan penuh kuasa dalam nama Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menerima firman di ruang ibadah ini dan juga di sekolah minggu dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengutus anak-anak sekolah minggu dan para pengajar mereka. Haleluya, amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 29 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Musa berada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menulis pada loh-loh itu kata-kata perjanjian ke-10 firman. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu,
saudaraku yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari apa yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa tentang perjumpaan Tuhan Allah dengan Musa secara pribadi di Gunung Sinai. Perjumpaan yang kedua, setelah yang pertama pada waktu Musa itu masih di Mesir, lalu dia pergi ke Midian, lalu di sana bertemu dengan Tuhan Allah dalam bentuk semak terbakar, tetapi semak itu tidak terbakar. Dan Tuhan Allah mengutus Musa dari sana untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Sampai kemudian bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir, dan puncaknya 10 tula. Dan tula yang ke-10 kematian anak sulung. Bapak Ibu saudaraku, ketika Tuhan Allah melalui Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, keluar dari perbudakan Mesir, apa yang menarik di sana Bapak Ibu? Tuhan juga berjumpa secara tatap wajah dengan Musa di Gunung Sinai. Dan Tuhan Allah menuliskan 10 perintah Tuhan yang dikenal dengan Dasatita atau 10 perintah. Perintah pertama sampai dengan 10. Di loh sebelah kiri itu 1 sampai dengan perintah keempat. Itu hubungan manusia umat Israel dengan Tuhan. Termasuk di dalamnya, Bapak Ibu, yang keempat itu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya mereka diberikan Tuhan 7 hari, seperti Tuhan telah mendemonstrasikan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Tapi hari ke-7 Tuhan Allah berhenti, istirahat. Jadi sebenarnya mengingatkan kita satu siklus yang telah Tuhan ciptakan kepada manusia. Ada hari di mana kita harus istirahat, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan itulah Sabat. Lalu pertanyaan yang hari-hari ini banyak mengganggu pikiran orang Kristen, karena digasak tetangga kita yang berkata, mana perintah Tuhan di Alkitab harus hari Minggu beribadah? Orang Israel hari Sabtu, Sabat. Lah kok kalian hari Minggu? Itu ajaran Paulus. Bapak Ibu lupa, Tuhan yang sama yang menciptakan alam semesta itu, yang disebutkan di dalam Alkitab permulaan segala zaman, Elohim. Tidak ada teks lain. Itu teks tertua di muka bumi ini. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah, Elohim, menciptakan langit dan bumi. Elohim berarti im. Dalam dirinya itu ada perkataan-perkataan. Dalam dirinya yang adalah roh itu adalah juga firman. Ada wujud. Maka satu Tuhan itu, tetapi 3 dalam kepribadiannya. Maka disebut 3 tetapi 1. Orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen menyembah 1 Tuhan, Esa. Makanya di dalam Ulangan 6, Shema Israel, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita Esa, 1, Echad disebut. Tidak ada 3, tapi dalam dirinya ada 3, Bapak Ibu. Sama seperti dalam diri kita ciptaan ini, 1 prototipe yang telah Tuhan ciptakan. Maka ketika di dalam diri saya ini yang Bapak Ibu lihat berjubah ini, ada yang namanya jiwa, ada roh. Maka roh saya itu bisa kemana-mana kalau saya tidak kontrol.
Maka ketika saya berada di sini berkhotbah, sebentar bisa saya ingat istri saya yang di Jakarta sedang berobat. Ada berapa pendeta? Satu, ya di sini. Rohnya ke sana bisa saja. Tetapi dari tadi saya juga dalam tubuh ini kan berkata-kata, bicara nih. Kalau Tuhan itulah firman-Nya. Lalu ada berapa saya? Ya tetap satu. Tapi dalam diri saya ada 3 aspek atau person. Kita yang adalah ciptaan diciptakan Tuhan dengan prototipe yang seperti itu. Konon lagi Tuhan kita itu yang mencipta, mendesain. Kalau hari ini kita mengendarai motor Honda, berarti si Honda yang menemukan produk Honda itu, dalam benaknya sudah ada mesin Honda. Lalu berapa sih Honda? 1. Tapi ide tentang Honda itu ada di benaknya, jiwa, dan bisa disebut rohnya. Tapi ketika si Honda berbicara, ada berapa si Honda? Ya tetap 1. Satu kedalaman misteri Tuhan Allah yang seringkali kita ditanyai tetangga kita dan kita tidak bisa menjawab. Banyak sekali mereka yang goyah. Akhirnya, kita sesatkan Allah yang menciptakan itu alam semesta. Dikatakan di dalam kitab Kejadian itu yang dirumuskan dalam Kejadian 1 ayat 26, kita. Disebutkan di sana lagi kita. Kalau kita itu enggak pernah ada orang pertama tunggal, pasti jamak. Maka Tuhan itu menyatakan kekitaan itu siapa? Itulah dirinya yang ada dalam roh itu, ada Roh Kudus. Tetapi di dalam dirinya juga ada perkataan firman, dabar disebut. Dengan apa roh Elohim itu mencipta alam semesta? Dengan perkataan. Jadilah, ya jadi. Maka roh perkataan itu yang dia utus nanti menjadi manusia. Siapa yang menyampaikan itu? Malaikat Gabriel diutus kepada seorang yang bernama Maria. Maka apa yang dikatakan malaikat Gabriel? Hendaklah engkau namakan dia Yesus. Nama yang datang dari surga itu, Elohim itu, Yesus disampaikan kepada Maria. Dan kemudian lahir, maka disebut namanya Yesus. Satu demonstrasi dari firman Tuhan yang sangat dipahami oleh Musa. Dan Bapak Ibu, Musa yang di Alkitab ini beda dengan Musa yang di kitab orang lain. Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami kitab-kitab, seolah-olah sama. Tapi beda. Sama seperti Yesus. Yesus kita di Alkitab itu beda dengan pemahaman mereka di kitab mereka. Sebab bukan pribadi yang sama. Itulah sebabnya kedalaman firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita satu rahasia yang telah dia nyatakan dirinya kepada Musa. Baik ketika di Midian itu di Gunung Horeb maupun kemudian di Gunung Sinai. Dan dikatakan di sana buatlah dua loh batu. Tuhan menuliskan dengan jarinya. Ini lebih keren lagi. Tuhan menuliskan 2 loh batu itu. 10 perintah yang kita sekarang baca dalam bahasa Indonesia. Perintah pertama sampai keempat itu dengan Tuhan Allah. Perintah kelima sampai dengan perintah ke-10 ukurannya sesama. Maka kelima kan dimulai dengan hormatilah ayah dan ibumu. Mulai masuk urusan keluarga. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, apa yang dituliskan oleh Tuhan Allah itu di dalam perkembangannya ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu membawa 2 loh batu itu. Karena kelamaan Musa di Gunung Sinai, apa yang terjadi dengan umat di bawah bersama dengan Harun? Mereka terjebak dalam penyembahan berhala, anak lembu
tuangan. Mereka buat patung, mereka bersembah. Lalu kemudian dalam prakteknya Bapak Ibu saudaraku, Musa turun karena terbawa satu perasaan tidak menerima keadaan itu, maka dia lemparkan kepada umat itu. Dan itulah sebabnya loh yang ditulis tangan oleh Tuhan itu mematikan, menghancurkan bangsa Israel yang terlibat dalam penyembahan berhala itu. Tetapi kemudian Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan membuat sesuatu kepada mereka yang baru dan disuruh dituliskan kembali dan menghadap Tuhan. Itulah yang kita baca dalam perikop tadi. Satu pemahaman Bapak Ibu yang mengajarkan kepada kita betapa Tuhan itu sangat berkepentingan sekali dengan umat Israel. Itulah sebabnya pada bagian ini dirumuskanlah firman Tuhan itu dengan 2 loh batu yang kemudian ditulis oleh Musa. Dan itu sampai sekarang masih ada di museum di Yerusalem. Bersama dengan manna, roti yang dari surga itu ada di sana. Sudah berusia ribuan tahun. Artinya Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, kelihatan sekali bahwa ketika berjumpa dengan Tuhan Allah ini, apa yang menarik dari Musa ini kepada kita Bapak Ibu? Yang pertama kita menemukan di sana bahwa Tuhan Allah bertemu dengan Musa di dunia. Sebenarnya sudah terjadi apa yang disebut dengan suasana surga kepada mereka. Artinya Musa mengalami hadirat Tuhan. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu saudaraku, umat itu melihat ketika Musa menghadap Tuhan Allah, maka wajahnya bersinar. Maka harus diselubungi ketika bertemu dengan umat dan berkilau. Apa ini satu penampakan dunia? Bukan. Yang dari surga itu hadirat Tuhan turun kepada Musa. Itulah sebabnya hadirat itu dapat dialami oleh Musa dan umat pada masa itu ribuan tahun yang lalu. Dan yang menarik Bapak Ibu, peristiwa itu juga dirayakan oleh Yesus dan murid-muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes di Gunung Tabor. Dirayakan. Ketika itu Bapak Ibu saudaraku, di sana mereka melihat Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, padahal jaraknya ribuan tahun. Yang sudah pasti Musa secara fisik jasmani sudah mati, tetapi ditemukan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus berbicara dengan Yesus. Kembali suasana hadirat surga itu ternyata turun. Dan itu mengantarkan kita kepada yang kedua Bapak Ibu saudaraku, ternyata orang yang di dalam Tuhan tidak mati. Orang yang di dalam Tuhan itu kekal. Banyak orang berpikir nantilah saya masuk surga setelah saya mati. Itu kan rumusan yang membuat kita keliru, tidak sesuai firman. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Ibu, pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga dia dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dia mempunyai status, sudah mempunyai kewargaan surga. Dia berada di surga Bapak Ibu. Maka sehari-hari ini kalau kita berada di dunia, ini kan fisik kita yang ada di dunia, tetapi roh kita sudah pasti ada di sana. Itulah sebabnya tidak lagi dikatakan nanti kalau dia mati dia akan meniti jalan, apakah dia masuk surga apa neraka. Nanti dihitung perbuatan baik atau perbuatan jahatnya. Enggak begitu konsepnya. Di dalam Alkitab dijelaskan, ketika engkau percaya kepada Tuhan dengan mulutmu, percaya dalam hatimu Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, saat itu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Kalau seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti dia dapat bersama seperti Musa, Elia, dan orang-orang percaya lainnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita diajarkan oleh Alkitab ini, kematian kita itu
di dunia ini, ya, kita mati ya sekali. Tapi kita hidup 2 kali. Saya lahir di puskesmas, di rumah sakit. Kemudian secara jasmani ada waktunya saya mati. Tapi saya lahir kembali bersama Tuhan dengan di kekekalan. Janji yang saya terima pada waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti saya hidup, lahir, mati, hidup lagi seterusnya selamanya. Tetapi bagi mereka yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus, dia akan mempunyai lahir sekali, mati 2 kali. Mana dalilnya Pak Pendeta? Kan sekarang ini banyak orang meminta dalil. Baca aja di kitab Tesalonika, dikatakan di sana, ketika seseorang lahir, katakanlah si Rosa lahir, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sekian puluh tahun, mudah-mudahan 90 tahun, 100 tahun, dan kemudian mati. Karena Rosa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia hidup ke berikutnya, dia akan hidup, berarti matinya sekali. Tapi bagi mereka yang tidak di dalam Tuhan, lahir, mati, kemudian mati seterusnya. Itulah yang disebut berada di neraka kekekalan. Surga dan neraka itu sama-sama kekal. Arti kekal itu Bapak Ibu tidak dapat diubah. Itulah kekal. Makanya roh itu nggak bisa berubah-ubah. Allah yang adalah roh nggak bisa dia berbuat jahat dan menjadi iblis. Demikian juga iblis yang adalah roh, dia bisa bertobat menjadi baik, menjadi malaikat. Maka yang bisa berubah itu adalah ketika di dalam diri kita ada daging dan juga ada kehendak. Kita bisa tahu mana yang benar, mana jalan yang harus dihindari. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, di dalam Minggu Transfigurasi hari ini, di dalam kalender gereja kita merayakan Minggu Transfigurasi. Kita mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini harus seperti Musa. Secara jasmani boleh mati. Kan Musa mati juga secara jasmani. Dan yang menarik ketika Musa mati, orang Israel tidak tahu di mana kuburannya, karena Allah sendiri di dalam kitab Ulangan 34 disebutkan menguburkannya. Itu bonus buat Musa. Allah yang mengurus kematiannya. Kalau jemaat, bonus buat kita adalah gereja mengurus kematian kita. Karena kita nggak ada tahu kalau kita udah mati, mana bisa kita pergi ke kubur untuk menguburkan diri sendiri. Orang yang hidup yang mengurus yang mati. Tetapi seringkali kita berpikir, Bapak Ibu saudaraku, oh kan saya masih muda Pak Pendeta, nantilah, masih lama lagi saya. Kematian itu misteri. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang anak-anak sudah dipanggil Tuhan. Ada yang masih dalam kandungan, masih usia berapa bulan sudah dipanggil Tuhan. Tetapi ada yang berusia lanjut juga tidak dipanggil Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kita hari ini bahwa di dalam Minggu Transfigurasi ini berarti di dalam Tuhan kita mendapat hidup yang kekal. Amin. Kekal. Karena disebutkan hidup yang kekal itu adalah ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah enggak kita percaya sama Tuhan Yesus? Sudah. Berarti yang berikutnya, sejauh mana kita percaya, belajar seperti Musa melayani, dan dalam hidupnya ada 3 babak. Mazmur 90. Apa di dalam Mazmur 90 dikatakan tentang Musa? Dalam hidup Musa itu Bapak Ibu kan usianya 120 tahun. 40 tahun itu dia berada di Mesir. Itulah dia disebut dengan anak angkatnya Firaun. Maka segala kepintaran orang Mesir dia punya, diajarkan kepadanya karena dia di istana. Maka dia tahu baca tulis. Maka ketika dia menuliskan firman Tuhan ini, inilah teks tertua. Gak ada teks-teks lain kecuali ini Bapak. Kalau ada teks-teks lain itu namanya palsu. Ini teks tertua.
Musa menuliskan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, ketika dituliskan firman Tuhan ini, dia di Mesir Bapak Ibu. Dan kemudian 40 tahun berikutnya, babak kedua dalam hidupnya, Musa berada di pengembaraan di rumah mertuanya Yitro, menggembalakan kambing domba. Itulah dalam pertemuannya dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang bernama Elohim, yang ada dalam dirinya Yahweh Bapa itu, maka mengutus Musa. Dan kemudian 40 tahun kemudian sisanya dia di pengembaraan di padang gurun bersama dengan umat Israel. Jadi 120 tahun usia Musa. Berarti mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu, 120 tahun itu tidak berhenti di sana, karena ternyata di dalam penampakan yang dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus di Gunung Tabor itu, ketika Yesus membawa murid-murid ke sana, mereka melihat Yesus sedang berbicara, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan orang yang ribuan tahun yang lalu itu ada di sana. Musa, Elia, kok bisa CS mereka? Zamannya berbeda, ribuan tahun. Ada Tuhan Yesus di sana yang adalah Allah. Disaksikan mata oleh 3 orang yang bernama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau tidak ada menyaksikan, ya saya saksikan. Oh, saya pergi ke sana katanya. Kan katanya. Tapi 2-3 orang yang menyaksikan kesaksian itu sah. Maka Bapak Ibu, berarti Musa itu hidup kekal. Maka Bapak Ibu kalau mau bertemu dengan Musa nanti, seperti kita ingat lagunya itu, yang seperti Musa meleleh ke janggut-Nya. Ya. Oh, Musa ada janggut, ini dia. Ya, kita harus dalam iman yakin bahwa kita bertemu di dalam Yesus, kita bertemu dengan orang percaya di sana, di kekekalan. Dan kita bisa bertemu dengan Allah. Oh, ini yang Allah Bapa yang disalah mengerti banyak orang. Oh, ini Rasul Paulus yang dituduh di pemalsu itu. Oh, ini Rasul Petrus. Oh, ternyata ini Bapak Padang yang dari Banjarmasin yang kerja di pengadilan negeri. Akhirnya kita bisa bertemu di sana, muka dengan muka. Mungkin kita berkata dulu kita hanya menerima gambar nenek kita, nggak pernah bertemu dengan mereka. Kalau dia percaya Yesus, nanti ketemu. Oh, ini ternyata kakek buyut gua nih. Baru kita salam mereka. Shalom Yahau, Yahau, kakek, nenek. Karena kita di dunia tidak pernah bertemu. Betapa dahsyatnya kehidupan di seberang sana. Maka Bapak Ibu, aplikasi daripada firman Tuhan ini, bagaimana menjembatani kita sampai seperti Musa. Bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan Taurat, tapi kita di dalam Yesus. Oleh Yesuslah kita bisa melakukan 10 perintah Tuhan tadi. Oleh Yesuslah kita bisa melakukan semua apa yang dimintakan Tuhan kepada kita. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang melihat hidupnya fokus dengan dirinya untuk saat ini. Tapi dengan firman Tuhan ini, mari kita belajar. Kita sudah berada di sorga, dan ketika di sorga itulah menggerakkan kehidupan kita sekarang di dunia ini. Kalau engkau sedang belajar, lakukanlah, karena kehidupanmu di sana sudah terjamin. Bukan lagi mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya masuk surga. Enggak ada begitu ajaran Alkitab. Makanya ketika salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus kepada orang yang disalibkan itu? Mudah-mudahan engkau nanti masuk surga. Enggak ada mudah-mudahan. Tuhan berkata, saat ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Lah mereka masih hidup, Pak Pendeta, masih disalibkan, tapi kok Tuhan sudah kasih surga? Ya itulah Tuhan kita dengan segala hak patennya yang kita tidak pahami.
Kalau menurut kita, surga itu kan yang menurut kita saja lah. Di dunia ini saya tidak dapat gadis waktu muda, saya kan pemuda, melamar si gadis sana, wah ditolak. Nanti tunggu di sana, saya akan lamar dia kedua kali. Itu keliru Bapak Ibu. Sebab di sana kita adalah roh. Roh itu nggak bisa melakukan kegiatan jasmani. Kan kita karena ada keinginan daging, dalam masal kita disebutkan sarx. Maka kalau hari ini engkau lapar dan pengen makan, betul, kau manusia 100%. Ada sarx dalam dirimu, ada kedagingan. Kalau hari ini seorang laki-laki tertarik dengan wanita, betul 100. Justru kalau kau tertarik dengan sesama pria, salah. Justru ada wanita tertarik dengan wanita, itu salah. Kalau tertarik kebalikannya itu benar. Tetapi dalam kedagingan itu ada roh Tuhan dalam diri kita. Amin. Kapan roh Tuhan itu kita terima? Roh itu nggak bisa diperjualbelikan Bapak Ibu. Oh, saya waktu sini sudah menerima Roh Kudus di kampung dari pendeta itu dengan bayaran 10 kaleng beras upahnya. Bukan. Itu nggak bisa diperjualbelikan. Roh Kudus itu datang pada seseorang ketika dia mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Maka setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus itu datang kepada kita dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Kan pengakuan cuma 2, mulut dan hati. Enggak ada pengakuan orang Kristen syahadat, orang Kristen hanya mulut saja. Aku percaya kepada Tuhan. Seperti dalam pengakuan iman rasuli tadi. Bukan. Kita juga harus percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka ketika kita demonstrasikan hal itu, saat itu juga seseorang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri orang tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita cek hari ini. Berarti Roh Kudus itu ada dalam diri kita hari ini. Berarti Roh Kudus itu menuntun kita hari ini, Bapak Ibu, mengerti mana yang benar kehendak Tuhan, mana yang salah yang harus ditinggalkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, satu hal yang menarik dari firman Tuhan ini mengingatkan kita. Seperti lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, ku kan menyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku. Maka Bapak Ibu saudaraku, tidak ada alasan bagi orang percaya tidak menyanyi, tidak memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu diajarkan kepada kita melalui firman Tuhan yang nggak ada disebutkan di sini. Hafallah Alkitab itu sampai semuanya. Nggak ada. Firman Tuhan dikatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Nggak ada dikatakan hafallah sampai berapa pasal. Nggak ada. Karena Tuhan tahu keterbatasan memori kita. Berapa bait yang boleh digunakan untuk ini, untuk mengingat. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang saja atau malam saja? Siang dan malam. Berarti Bapak Ibu kita diajarkan Tuhan renungkan firman Tuhan itu karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita bergegas-gegas melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang hari ini sedih dihibur, yang hari ini mengalami gejolak jiwa, Tuhan akan memberi kelegaan. Yang khawatir, adakah di antara kita hari ini banyak khawatir? Tuhan katakan, kuatkanlah hati. Karena di sana kita sudah pasti. Maka ketika kita ke dunia ini, kita tinggal melakoni apa yang perlu-perlu saja. Hari-hari ini jemaat yang mengasihi Tuhan, di dalam memasuki minggu transfigurasi. Apa artinya transfigurasi? Orang melihat, menjumpai, bertemu perubahan. Sama seperti Musa berkilau-kilau wajahnya karena berjumpa Tuhan.
Sama seperti murid-murid itu gentar dan ketakutan ketika melihat pembicaraan Yesus dengan orang yang mati itu tapi masih hidup. Demikian juga dengan kita hari ini berjumpa dengan firman Tuhan, bahwa kita adalah hidup di kekekalan sana. Nama kita sudah ada di sana. Setiap kita sudah ada di sorga. Nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan itu. Nama kita tertulis dalam buku kehidupan bukan karena pendeta mendaftarkan, menuliskan di sana, atau komisi keanggotaan mengisi daftarnya, bukan. Tapi karena ketika kita percaya, kita telah dimeteraikan oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka hari-hari ini hiduplah sesuai dengan apa yang telah digerakkan oleh Tuhan. Kita di sorga sana. Juli sudah ada di sorga. Semua Pak Ari juga sudah ada di sorga. Maka itulah yang menggerakkan kita hidup di dunia ini. Jikalau yang dari sorga itu menggerakkan kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Bukankah semua itu dijamin oleh Tuhan? Bukankah semua kehidupan kita di dunia ini telah diatur oleh Tuhan? Saya belum pernah menemukan orang yang bergantung sama Tuhan hari ini kebururan. Saya belum pernah menemukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini sangat mengalami apa yang disebut dengan bermacam-macam hal yang seperti dialami orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita lakukan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Amin. Tuhan mempercayakan engkau pemandu pujian. Memujilah Tuhan melalui pelayananmu. Tuhan mempercayai engkau sebagai majelis. Lakukanlah, lakonilah sebagai majelis. Tuhan mempercayai engkau sebagai pengurus. Lakonilah pengurus. Guru sekolah minggu, lakonilah sebagai guru sekolah minggu. Saya pernah bersaksi di P3MI Bapak Ibu. Ketika tahun 98 saya masuk ke salah satu desa di Kalimantan Barat, saya menemukan di sana jauh dari peradaban. Maaf, mereka tidak tahu apa itu senter. Mereka belum tahu apa itu Indomie. Mereka belum tahu apa yang disebut dengan sabun mencuci pakaian. Maka ketika saya beli 2 bal dari Senen pakaian burjer, saya bawa ke Kalimantan Barat, saya bagi-bagi, saya ajari mereka, mari kita semua ke sungai, sekampung. Saya ajari mereka, ini sabun, bermacam-macam mereknya, namanya. Mereka nggak bisa baca, orang buta huruf sekampung itu, tahun 1998. Jangan heran, karena saya datang tahun 2020, di Meratus tidak ada sinyal. Baru 2 tahun yang lalu ada sinyal. Bapak Ibu saudaraku, kita merasa sudah sangat modern. Tapi banyak saudara kita sangat jauh dari peradaban. Kita yang sudah mengenal Tuhan dengan lebih baik bisa membuka Alkitab dengan handphone kita. Tapi mereka berkata, apa itu handphone Pak Pendeta? Sama seperti yang saya ceritakan. Ketika mereka belanja tahun baru atau awal tahun, pakaian mereka ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, dipakailah baju itu sampai 4 bulan, sampai habis. Baru beli lagi nanti yang baru. Saya bilang salah, pantas Bapak penyakitan. Pantas Bapak ini, begini caranya. Ini pakaian, dicelup-celup ke air. Ini sabun colek, ini brus. Sikat, disikat. Bersihkan lagi, jemur. Mereka lihat. Lalu setelah kering, ambil. Ini setrikaan. Saya bawa setrikaan listrik, nggak bisa, orang nggak ada listrik di sana, nggak bisa digunakan. Ini setrikaan arang. Lalu saya ajarkan, bikinlah arang di dapur, ambil arang yang masukkan ke setrikaan ini, baru setrika. 1 tahun saya mengajar anak-anak sekampung itu belajar baca tulis. A, B, I, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, dan seterusnya. 1 tahun kurikulum itu selesai. Paling tidak mereka sudah bisa baca tulis. Kalau bercerita hari ini banyak peradaban, maka kita sebenarnya bersyukur. Tapi kalau kebersyukuran kita ini hanya kita nikmati sendiri Bapak Ibu, bagaimana dengan mereka-mereka yang masih jauh dari hal-hal itu? Berapa banyak di antara kita di kamarnya itu bajunya sampai lemari itu menumpuk. Bisa 5 meter lemari itu, di lemari itu baju itu menumpuk. Yang memakai baju itu lemari. Sementara di pegunungan, di tempat-tempat terbelakang itu, maaf, celana dalam pun mereka gak ngerti. Apa beda celana dalam dan celana luar pun gak paham.
Maka tidak heran waktu saya bagikan Bapak Ibu 2 bel itu, dipakailah celana dalam berkeliaran kemana-mana. Saya bilang keliru, tidak tepat. Celana dalamnya di dalam, tutup lagi dari luar. Dipakai Bapak itu celana dalam, lalu dia berkeliaran kemana-mana. Nah, ini kan keliru, karena peradabannya berbeda. Lalu Bapak Ibu, dibutuhkan orang yang seperti kita. Hari-hari ini kalau kita jemaat metodis, seperti semboyan Bapak Gereja kita John Wesley, the world is my parish. Kalau kita nggak memberitakan Injil, mengubah dunia, siapa lagi? Masa kita yang sudah diubah Tuhan, kita nggak bisa mengubah dunia. Ubahlah dunia di sekelilingmu. Perhatikanlah mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Betapa mereka hari ini mengalami satu keadaan jiwa yang galau. Kita maju ke sana. Kuatkan, teguhkanlah mereka. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas firman-Mu. Mengingatkan kami hari ini bahwa kami memiliki kepastian kehidupan kekal di dalam Yesus. Kami tidak mati secara roh. Kami hidup kekal, sekalipun jasmani kami suatu saat mati. Tapi mengingatkan kami bahwa kami dari debu memang akan kembali menjadi debu. Tetapi roh kami hidup selamanya bersama Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Teguhkan dan kuatkanlah kami yang menerimanya. Berkati kami dan topanglah kami Bapa. Kami naikkan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus. Dalam tradisi gereja metodis, ada catatan bagi mereka yang belum baptis dewasa atau sidin, boleh. Bagi anak-anak juga boleh, asal orang tuanya memberitahu Yesus adalah Tuhan. Sebab iman orang tuanya itu menguduskannya. Itulah sebabnya ada pengecualian, diperbolehkan. Oleh karena itu hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian kita pada kaki salib. Coba diundang untuk bangkit berdiri.
daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita anggap sedang berlutut. Silakan duduk. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Maka kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan. Dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami. Tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepada-Mu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuh surga dan bumi dengan kemuliaan. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi, segala puji, hormat, dan kemuliaan. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia, bagi orang yang percaya kepadanya dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus. Sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu, dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia, yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti.
Dan sesudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Baik, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan rumah-rumah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami berturut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Tuhan Yesus adalah roh dan kebenaran, mengundang kita sehidangan dengan Dia. Ketika hari ini kita ada yang lemah, Tuhan menguatkan. Ketika hari ini ada di antara kita yang khawatir, Tuhan menolong, memberi mengurai jalan keluar. Kita yang hari ini dalam rupa-rupa pergumulan hidup, kesusahan, kesulitan, mungkin pasangan hidup, Tuhan menjawab hal itu. Atau hari ini kita merasa sendiri di dunia, anak atau siapapun tidak memperhatikan. Hari ini Tuhan menguatkan melalui perjamuan. Dalam kita menerima perjamuan, Tuhan mengajarkan bukan memori, mengingat, tapi kita larut hidup bersama dengan Tuhan Yesus seperti pada waktu Yesus melakukan dengan murid-murid. Mari yang menerima bangkit berdiri. Saya undang majelis 2 orang untuk membagikan ke depan.
Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat sama. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur, minumlah. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam salibmu, salibmu. Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kenaanmu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dan kesengsaraanmu, demi pengorbanan dan kematian anakmu Yesus Kristus, yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan mendapat surga-Mu. Dan walaupun kami tidak layak mengembangkan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami, kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu ya Tuhan Allah Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, bersatu sejenak.
Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bapak Ibu, jika ada yang merindukan mau mempersembahkan kesaksian pujian, dipersilakan. Jika tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil mengiring jalannya persembahan, kita nyanyikan lagu nyanyian rohani metodis nomor 140, Kau Serta Tuhan. Petugas diundang. Hallelujah.
surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada ibadah minggu pertama di bulan Maret ini sebagai minggu transfigurasi yang mengingatkan kami bahwa pada hari Rabu nanti kami akan ke gereja ini lagi untuk beribadah Rabu Abu. Masa Lenten, masa berpuasa 40 hari bagi gereja. Dan kami mengucap syukur atas anugerah pertolongan-Mu bagi kami, karena kami hari ini mengerti ya Tuhan, bahwa apa yang kami punya dalam diri kami hari ini bersumber dan datangnya daripada Tuhan. Itulah sebabnya kami kembalikan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Engkau memberkati persembahan kantung kolekte yang kami serahkan untuk operasional gereja. Juga Engkau memberkati persembahan persepuluhan yang kami serahkan ke gereja. Engkau memberkati bagi kami yang sudah bekerja, yang mempunyai penghasilan menetap, kami belajar terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Kami serahkan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Diantar ke rumah Tuhan, berkati setiap mereka yang mempersembahkannya. Engkau meteraikan dan jaga sisa yang mereka gunakan sebagai tanda mereka berkecukupan dan berkelimpahan dalam hidup mereka ya Tuhan, karena anugerah-Mu. Kami menyerahkan semua kami hari ini yang terus di dalam pemeliharaan-Mu, berkatilah kami terus menerus. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Tuhan memberkati dan kita bersalaman ke depan. Sebelumnya dari Komisi Keanggotaan untuk berdoa pada konsumsi yang akan kita nikmati sebelum kita bersalaman.